Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan apa itu bunga stroke, tekanan darah, dan kerja jantung, yang beranggotakan Adinata Nur Hidayat, Anissa Syafitri Damayanti, Deviana Kartika, Nur Indah Azizah, dan Zahra Kiranawati. Stroke merupakan penyakit neurologi yang terjadi karena gangguan suplai darah menuju suatu otak. Angka kejadian stroke meningkat sering dengan bertambahnya usia. Semakin tinggi usia seseorang, semakin tinggi kemungkinan terjadi stroke. Menurut penyebabnya, stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragik akibat pecahnya pembuluh darah otak dan stroke iskemik atau stroke non-hemoragik akibat adanya trombos atau embos pada pembuluh darah otak. Banyak faktor yang menyebabkan stroke yang terdiri dari faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasikan dan menjelaskan faktor resiko dengan hubungan dengan kejadian stroke. Stroke menurut WHO 1988 seperti yang dikutip Junaidi 2011 adalah suatu sindrom klinis dengan gejala berupa gangguan fungsi otak secara vokal maupun global yang dapat menimbulkan kematian atau kecacatan yang menetap lebih dari 24 jam tanpa penyebab lain kecuali gangguan fuskural. Menurut Junaidi, stroke merupakan penyakit gangguan fungsional otak akut atau maupun global akibat terhambatnya aliran darah otak karena pendarahan. Stroke hemoragik atau maupun stroke iskemik dengan gejala dan tanda sesuai bagian otak yang terkena dapat sembuh sempurna, sembuh dengan cepat atau kematian. Stroke iskemik merupakan suatu penyakit yang diawali dengan terjadinya serangkaian perubahan dalam otak yang terserang yang apabila tidak ditangani dengan segera berakhir dengan kematian otak tersebut. Sedangkan stroke hemoragik merupakan penyakit gangguan fungsional otak atau akut vokal maupun global akibat terhambatnya aliran darah ke otak yang disebabkan oleh pendarahan suatu arteri cerebralis. Darah yang keluar dari pembuluh darah dapat masuk ke dalam jaringan otak sehingga terjadinya hematom. Faktor risiko terjadinya stroke terbagi lagi menjadi faktor risiko yang dapat diubah dan faktor risiko yang tidak dapat diubah, di mana faktor risiko yang tidak dapat diubah tidak dapat dikontrol pengaruhnya terhadap kejadian stroke, diantaranya yaitu faktor keturunan, ras, umur, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah yaitu hipertensi, diabetes mellitus, hiperkolesterolemia, stres, merokok, obesitas, aktivitas fisik yang rendah, minum kopi, pil KB, dan konsumsi alkohol. Namun dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kejadian stroke, hanya hipertensi yang secara signifikan memengaruhi kejadian stroke, sedangkan kadar lipid dan kebiasaan merokok tidak secara signifikan berhubungan dengan kejadian stroke. Faktor risiko stroke. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke. Selain stroke, faktor risiko ini juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor kesehatan yang meliputi 1. Hipertensi, 2. Diabetes, 3. Kolesterol tinggi, 4. Obesitas, 5. Penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, dan aritmia, 6. Sleep apnea, 7. Pernah mengalami TI atau serangan jantung sebelumnya. Faktor gaya hidup yang meliputi 1. Merokok, 2. Kurang olahraga atau aktivitas fisik, 3. Konsumsi obat-obatan terlarang, 4. Kecanduan alkohol. Faktor lainnya, 1. Faktor keturunan yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke beresiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. 2. Dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Penyebab stroke berdasarkan penyebabnya. Ada 2 jenis stroke, yaitu yang pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia.
Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu pendarahan intracerebral dan subrakmoid. Gejala stroke, setiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda-beda, sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah mengapa gejala atau tanda stroke bisa bervariasi pada tiap pengidap. Namun, umumnya stroke muncul secara tiba-tiba. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Yang kedua, tidak mampu mengangkat salah satu tangannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Beberapa gejala dan tanda stroke lainnya yaitu yang pertama, mual dan muntah, yang kedua, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba disertai kaku pada leher dan pusing berputar atau vertigo, yang ketiga, penurunan kesadaran, yang keempat, sulit menelan atau disfagia sehingga mengakibatkan tersedak, yang kelima, gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, yang keenam, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Bila mengalami gejala seperti di atas, segera ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan agar bisa menentukan jenis penanganan yang tepat bagi pengidap stroke. Dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan otak yang mengalami stroke. Sebagai langkah awal diagnosa, dokter bertanya kepada pasien atau keluarga pasien tentang beberapa hal yang meliputi 1. Gejala yang dialami, awal munculnya gejala, dan apa yang sedang pasien lakukan ketika gejala muncul. 2. Jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi. 3. Apakah pasien pernah mengalami cedera di bagian kepala? 4. Memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga pengidap terkait penyakit jantung, stroke ringan, dan stroke. Komplikasi stroke. Stroke dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi, dan sebagian besar komplikasi tersebut berakibat fatal. Beberapa jenis komplikasi yang mungkin muncul antara lain deviant thrombosis. Sebagian orang akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan. Kondisi tersebut dikenal sebagai deviant thrombosis. Kondisi ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot tungkai, sehingga aliran di dalam pembuluh darah vena tungkai terganggu. Hal ini meningkatkan resiko untuk terjadinya penggumpalan darah. Deviant thrombosis dapat diobati dengan obat antikoagulan. Sebagian pengidap stroke hemoragik dapat mengalami hidrosefalus, yaitu penumpukan cairan otot di dalam rongga jauh di dalam otak atau ventrikel. Dokter bedah saraf akan memasang sebuah selang ke dalam otak untuk membuang cairan yang menumpuk tersebut. Ketiga, kerusakan yang disebabkan oleh stroke dapat mengganggu
refleks menelan. Akibatnya makanan dan minuman beresiko masuk ke dalam saluran pernafasan. Masalah dalam penelan tersebut dikenal sebagai disfagia. Disfagia dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Stroke. Pengobatan khusus yang diberikan pada penyihir stroke tergantung pada jenis stroke yang dialaminya. Stroke iskemik dan stroke hemoragik. 1. Pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. 2. Pengobatan stroke hemoragik. Pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, antara lain dengan mengkonsumsi obat-obatan dan operasi. 3. Pengobatan TIA, Transient Ischemic Attack. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor resiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit jantung tersebut dapat dicegah. Obat-obatan akan diberikan oleh dokter untuk mengatasinya. Dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi karotis diperlukan jika terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Pencegahan stroke. Cara mencegah stroke yang utama adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, kenali dan hindari faktor risiko yang ada serta ikuti anjuran dokter. Berbagai tindakan pencegahan stroke antara lain: 1. Menjaga pola makan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko menimbulkan hipertensi yang dapat memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Konsumsi garam yang ideal adalah sebanyak 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Makanan yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak dan lemak tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayur, buah, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. 2. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. 3. Berhenti merokok. Perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke karena rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah mengempal. Tidak merokok berarti juga mengurangi resiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti penyakit paru-paru dan jantung. 4. Hindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, seseorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes dan hipertensi. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga dapat membuat detak jantung menjadi tidak teratur. 5. Hindari penggunaan nafsa. Beberapa jenis nafsa dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.